Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita dapat kembali bersama hadir dalam doa malam. Mari bersama-sama kita bergumul, membawa setiap permohonan doa kita. Apapun yang ada dalam hati kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita mohon Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Malam hari ini kami akan Tuhan bergumul dalam doa malam. Mari Engkau yang menyertai dari awal hingga akhirnya Bapa. Biar Roh Kudus yang mengurapi, yang memimpin setiap kami dalam menaikkan pujian, penyembahan dan doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita katakan bersama-sama, kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua.
Ajar kami bersyukur hanya kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang mengetahui setiap hati kami. Biar Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya karasandara lama ya lama rama ya lama sekar. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya lama sekar lama ya lama sekar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Bawa kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, meneduhkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ralama sikara lama ya ralama sikara lama rama sikara. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya ralama sikara lama rama sikara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Biar Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan, dan kuasa Roh-Mu yang memampukan kami untuk terus hidup seturut dengan jalan-Mu ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Haleluya Yesus Tuhan. Ku rindu
pegang teguh. Katakan sama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, katakan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Haleluya. Ajar kami berserah oleh pimpinan Roh-Mu, hidup dalam rencana-Mu, bukan dengan kehendak hati kami sendiri, namun oleh pimpinan Roh-Mu, Tuhan. Yeralama sikaralama yeralama lama sik. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya karashindira lama rama ya lama rama tak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya lama shikara lama ya lama karataka sande. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya rama 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 ya rama rama shikara. Terima kasih Tuhan, mengajar kami hidup dalam Roh-Mu, hidup dalam kehendak-Mu, Tuhan. Bukan dengan keinginan kami, namun oleh Roh-Mu, Tuhan. Ya rama shikira lama rama ya rama shikira. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Ya Bapa, biar kami tetap mempercayai kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami, bahwa Engkau sanggup melakukan apa saja Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biar kami tetap percaya pada firman-Mu, kami tetap berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku percaya mujizat, ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan.
percaya mujizat, sebab percaya Tuhan, sebab percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, biar kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Di tengah segala apapun yang menjadi permasalahan, pergumulan, dan sakit penyakit kami, hal-hal yang bagi manusia tidak mungkin, tapi ajar kami terus melihat, memandang kepadamu ya Yesus. Engkaulah yang punya segalanya, Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami. Ajar kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami mau baca renungkan firman-Mu, biar Engkau yang buka hati pikiran kami, untuk kami mengerti, memahami, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, renungan pada malam hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima mulai dari ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 mulai dari ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam firman Tuhan yang saya sampaikan di minggu yang lalu, dalam peringatan perayaan Pentakosta, kita mengambil tema roh yang menghidupkan, Roh Kudus menghidupkan. Dan kita belajar bagaimana di dalam Roma pasal yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, sampai 7, dikatakan manusia dengan segala keterbatasannya tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, hukum yang termasuk adalah hukum Taurat. Ya, manusia tidak mampu dengan kekuatannya, dengan dagingnya tidak mampu. Karena apa? Natur manusia, kecenderungan hati manusia ingin selalu berbuat dosa. Dan ujung dari dosa dikatakan adalah maut, kematian, ya. Tetapi kita melihat oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus saat Dia masuk ke dalam dunia, turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, tersalib di kayu salib, menebus dosa manusia,
Dikatakan semua penghukuman itu, semua tuntutan dosa dan lain sebagainya ditanggungkan kepada tubuh jasmani Kristus, dan dia menjadi pendamaian untuk kita sekalian. Maka dikatakan roh itulah yang menghidupkan kita. Roh Kudus, dikatakan oleh roh itu kita dihidupkan. Ya, bukan kemudian artinya kita sekarang ini masih hidup, apanya yang dihidupkan ya. Kemarin saya katakan hati dan pikiran kita, iman kita dihidupkan oleh Roh Kudus, sehingga dikatakan kita dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam Kristus Yesus. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kegagahan seperti kata Zakaria pasal yang keempat, tetapi dengan Roh Kudus oleh Roh Tuhan. Ya, saya katakan kemarin bukan hanya menghidupkan tubuh kita yang nantinya dikatakan kita juga mengalami kebangkitan seperti Yesus ya, dalam satu seperti juga Tuhan Yesus yang mengalami kebangkitan, kita juga dikatakan akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati, mengalami satu hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Tetapi bukan hanya itu, tetapi juga hati kita, pikiran kita, keinginan kita, selera kita, ya, cara pandang kita, pola pikir kita, itu semua yang diubahkan ya oleh Roh Kudus. Dan kita melihat dalam Galatia pasal 5 ini dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Ya, tapi yang dikatakan keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi selalu akan ada pertentangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dikatakan di ayat 18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, ini yang saya katakan tadi, kalau kita hidup di bawah hukum Taurat dengan kekuatan kita, artinya bahwa kita tidak mampu untuk dikatakan hidup sesuai dengan hukum tersebut. Tetapi oleh roh dikatakan ketika kita beriman pada Kristus, maka kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dalam Galatia 5 ini dikatakan berbagai macam perbuatan daging. Tadi dikatakan ada keinginan daging, sekarang mulai terbentuk mulai menjadi satu perbuatan daging. Yang dikatakan ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan sebagainya. Dan semua itu bertentangan dengan hukum yang ada di dunia, yang ada di surga, itu semua bertentangan. Tetapi dikatakan kalau kita dikatakan hidup oleh roh, mau dipimpin oleh roh, maka ada buahnya, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau perbuatan daging ini dikatakan ditentang oleh hukum-hukum dunia maupun hukum di surga, tetapi kalau kita melihat buah roh ini tidak ada yang menentang hal-hal tersebut. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang dihasilkan ketika kita hidup di dalam roh. Nah, maka seperti tadi dikatakan, ini semua tidak terlepas dari karya Kristus di kayu salib yang membebaskan kita dari hukum dosa, hukum maut. Ya, kalau dikatakan di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, artinya ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, maka jikalau kita hidup oleh roh, karena kita dihidupkan oleh roh, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau kita dihidupkan oleh roh, maka mari kita hidup oleh roh juga. Artinya hidup sesuai dengan apa yang Roh Kudus ajarkan, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus ingatkan, yaitu tentang firman Tuhan. Ya, dikatakan lagi, jangan gila hormat, jangan saling menantang, jangan saling mendengki. Ini semua buah-buah dari ketika kita hidup oleh roh. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, masih dalam suasana Pentakosta, mari kalau kita sudah dihidupkan oleh roh, mari sekarang kita juga hidup oleh roh. Bukan oleh keinginan daging kita yang semua itu menuju kebinasaan, tetapi hidup oleh roh yang menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita, yang itu nanti kita sampai pada kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam doa malam kami. Engkau telah menyertai dan memberkati dari awal hingga akhirnya Tuhan.
Menolong kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau kami sudah dihidupkan oleh Roh Kudus, mari ajar kami untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dengan keinginan kami, tetapi oleh karena kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja dengan hebat dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah mengikuti doa malam ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam permasalahan berikan jalan keluar. Yang berdoa untuk pemulihan Bapak Edi, Engkau yang menjamah, menyembuhkan, dan Engkau yang menyertai dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Memberikan kekuatan iman kepadanya Tuhan, dan setiap keluarga yang juga merawat Tuhan, Kau berikan kesehatan. Demikian juga dengan Saudara Agus Tuhan di Manggangsari, Saudara Titus di Madusari, dan setiap saudara-saudara seiman kita, baik Oma Bambang juga Engkau yang tolong, memberikan selalu kekuatan iman, penghiburan, dan pemulihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Baik mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang susah Engkau hiburkan, mereka yang dalam pergumulan apapun Engkau yang berikan jalan keluar ya Tuhan. Kami serahkan keluarga pastori dari Ibu Penasehat dan anak cucu mantu dimanapun berada, Engkau yang selalu menyertai, memberikan kekuatan kesehatan dan pengurapan-Mu yang selalu menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para stafnya Tuhan, para menteri, para wakil rakyat, aparat keamanan, aparatur sipil negara, dan setiap elemen bangsa ini, baik pemerintah daerah kami di Wonosobo, Bapak Bupati, Wakil Bupati dan jajarannya, sampai para camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan hikmat, dan Engkau berikan roh takut akan Tuhan, untuk kami dapat menerapkan kebijakan yang tepat untuk bangsa ini, sehingga terjadi pemulihan baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan setiap aspek apapun Tuhan. Jauhkan dari segala niatan korupsi dan memberkati dengan hal-hal yang tidak halal ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga dalam tangan-Mu untuk juga ya Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, gereja-Mu di Indonesia, di Wonosobo, di seluruh muka bumi ini yang dalam pergumulan apapun, baik mereka yang mengalami intimidasi, ancaman, aniaya oleh karena nama-Mu Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan untuk mereka tetap kuat, bertahan dalam pengiringan mereka sampai pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga organisasi tempat kami bernaung, yaitu di Gereja Pantai Kosta, mulai dari pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan jemaat, dan setiap warga jemaat. Engkau yang berikan selalu Tuhan kekompakan, rendah hati, dan pengurapan-Mu yang selalu menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu dalam melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami, dan biarlah Engkau yang menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktu-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, karena Engkau tahu yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Sebentar malam juga kami akan istirahat. Engkau kiranya menyertai Tuhan, kami dapat istirahat dengan tenang. Besok kami dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali memuji memuliakan nama-Mu. Mengampuni ya Tuhan segala dosa kesalahan kami, dan akhirnya kami tutup Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa,